Dalam dunia semut, terdapat satu spesies yang memiliki keunikan tersendiri. Di dunia kita, kebanyakan semut membangun imperium mereka di bawah tanah kegelapan. Tetapi, berbeda dengan yang satu ini. Ini disebut semut rangrang, yang tidak pernah menggali, melainkan menjahit langit-langit kanopi. Mereka adalah penguasa tajuk pohon yang mematahkan hukum logika kelompok. Jika pada manusia kita mengenal efek Ringelmann, sebuah teori di mana semakin banyak orang dalam sebuah tim, kerja setiap individu justru menurun, semut rangrang melakukan keajaiban sebaliknya. Para ilmuwan menyebutnya super efisiensi. Seekor semut rangrang sendirian mampu menarik beban 60 kali berat tubuhnya. Namun, saat mereka bekerja dalam tim berjumlah 15 individu, kekuatan persemutnya justru melonjak drastis hingga mampu menarik 100 kali berat tubuh mereka. Rahasia kekuatan ini ada pada taktik roda gigi kekuatan atau force ratchet. Saat membangun sarang, koloni ini membagi tugas dengan sangat cerdas. Semut di barisan depan bertugas menarik daun sekuat tenaga. Sementara semut di barisan belakang merentangkan kaki mereka untuk menjadi jangkar hidup. Mereka memanfaatkan bantalan kaki yang sangat lengket untuk menahan agar daun tidak terlepas kembali, menyimpan energi tarikan itu layaknya sebuah pegas agar tidak ada upaya yang sia-sia. Dan saat daun-daun itu sudah merapat, keajaiban sesungguhnya dimulai. Karena semut dewasa tidak bisa menghasilkan sutra, mereka mengambil larva, anak-anak mereka sendiri, dan menggunakannya seperti botol lem bernyawa. Pekerja dewasa akan menepuk kepala larva dengan antena untuk merangsang mereka mengeluarkan serat sutra yang sangat halus, namun luar biasa kuat. Larva ini digerakkan maju mundur, melintasi celah daun seperti alat tenun, menjahit dedaunan menjadi benteng yang kokoh dan kedap air. Meski terlihat tenang di sela dedaunan, mereka adalah ksatria yang sangat agresif. Tanpa sengat, mereka melumpuhkan musuh dengan taktik quartering, di mana sekelompok semut akan menggigit setiap kaki mangsa dan menariknya ke arah berlawanan hingga tubuh mangsa itu terbelah. Sambil menarik, mereka menyemprotkan asam format tepat ke luka gigitannya, memberikan rasa terbakar yang mematikan bagi lawan yang lebih besar sekalipun. Uniknya, mereka memiliki insting nasty neighbor atau tetangga yang menyebalkan. Semut rangrang jauh lebih galak terhadap koloni rangrang yang tinggal di pohon sebelah daripada terhadap semut asing dari tempat yang sangat jauh. Bagi mereka, tetangga adalah pesaing langsung yang paling mengancam kedaulatan wilayah dan sumber makanan mereka. Ini bukan sekadar cerita tentang serangga kecil, melainkan tentang sebuah sistem sosial yang jauh lebih terorganisir dan cerdas dari yang kita duga. Kekaisaran ini tidak digerakkan oleh instruksi lisan, melainkan oleh sistem kasta yang sangat disiplin. Di puncak hierarki terdapat satu sosok ibu tunggal, sang ratu. Berbeda dengan prajuritnya yang berwarna oranye, ratu seringkali tampil dengan warna hijau zamrud yang elegan dan ukuran tubuh yang jauh lebih besar, mencapai 15 hingga 25 mm. Tugasnya sangat vital, yaitu menjadi mesin reproduksi yang memastikan ribuan nyawa baru lahir untuk menjaga keberlangsungan koloni yang bisa bertahan hingga 8 tahun.
Di sisi lain, ada kasta pejantan yang memiliki peran paling singkat. Hidup mereka seringkali hanya bertahan 1 minggu, dengan tugas tunggal membuahi ratu baru saat musim kawin sebelum akhirnya mati. Namun, roda harian koloni sebenarnya digerakkan oleh kasta pekerja yang terbagi menjadi 2 peran spesifik berdasarkan ukuran tubuhnya. Pertama adalah pekerja besar atau major workers. Mereka adalah para atlet dan tentara koloni dengan panjang tubuh sekitar 8 hingga 10 mm. Merekalah yang kita lihat berpatroli dengan gagah di dahan pohon, berburu mangsa, dan melakukan pekerjaan berat menarik dedaunan untuk membangun sarang. Kedua adalah pekerja kecil atau minor workers. Ukuran mereka jauh lebih mungil, biasanya hanya sekitar 5 hingga 7 mm. Meski kecil, peran mereka sangat domestik dan krusial. Mereka bertugas sebagai pengasuh yang tetap tinggal di dalam sarang untuk merawat telur serta larva. Selain itu, mereka juga berperan sebagai peternak yang menjaga serangga penghisap cairan tanaman demi mendapatkan embun madu sebagai sumber energi koloni. Struktur sosial ini begitu rapi sehingga tidak pernah terjadi perkelahian internal di dalam koloni. Setiap individu tahu persis kapan harus bekerja, kapan harus menjaga, dan kapan harus mengorbankan diri demi keselamatan sang ratu dan masa depan kekaisaran mereka. Bagaimana koloni yang terdiri dari 500 juta individu ini bergerak serentak tanpa satupun perintah suara? Rahasianya adalah bahasa kimiawi yang sangat canggih. Semut rangrang berkomunikasi menggunakan aroma atau feromon yang dikeluarkan dari kelenjar khusus di tubuh mereka untuk menandai jalur makanan atau memberi sinyal bahaya. Setiap koloni memiliki identitas unik yang disebut bau gestalt, sebuah campuran aroma kolektif yang dibagikan ke setiap anggota melalui sentuhan antena dan pertukaran makanan. Namun, sistem ini sangat sensitif terhadap lingkungan. Polusi udara seperti peningkatan kadar ozon terbukti dapat merusak molekul aroma ini. Paparan ozon pada tingkat 100 part per billion dapat mengoksidasi ikatan kimia pada tubuh semut, menyebabkan mereka gagal mengenali kawan sendiri dan berujung pada perkelahian fatal di dalam sarang mereka sendiri. Kecanggihan komunikasi ini mendukung peran mereka sebagai predator yang ditakuti. Di perkebunan mangga dan jambu mete, semut rangrang bertindak sebagai pestisida hidup. Mereka telah digunakan oleh petani di Tiongkok sejak tahun 340 Masehi untuk melindungi jeruk dari hama, menjadikannya praktik pengendalian hama hayati tertua yang tercatat dalam sejarah manusia. Menariknya, sebuah penelitian terbaru mengungkap adanya perilaku supervisi yang jarang ditemukan pada serangga sosial lainnya. Pekerja veteran yang berukuran lebih besar akan bertindak sebagai pengawas di jalur-jalur utama. Selama puncak panas harian antara pukul 11 hingga 15.30, para pengawas ini akan mencegat dan menggiring pekerja yang lebih kecil kembali ke sarang demi keselamatan mereka, agar tidak mati kepanasan. Meski memangsa banyak serangga, mereka tetap menjalin hubungan unik dengan kutu daun. Semut rangrang bertindak seperti peternak yang melindungi kutu dari pemangsa demi mendapatkan imbalan berupa embun madu yang manis. Hubungan mutualisme ini memastikan koloni selalu memiliki cadangan energi yang stabil untuk mempertahankan wilayah kekuasaan mereka yang luas. Di Indonesia, semut rangrang bukan hanya penjaga pohon,
tetapi juga komoditas ekonomi yang berharga melalui telurnya yang disebut kroto. Permintaan pasar untuk kroto sangat tinggi sebagai pakan burung kicau berkualitas. Di Jakarta saja, kebutuhan kroto mencapai 3.000 kg per hari. Sementara di Bogor sekitar 1.000 kg per hari. Kebutuhan besar ini biasanya hanya mampu terpenuhi separuhnya dari hasil alam. Tingginya permintaan ini memicu inovasi budidaya menggunakan pipa paralon. Media ini dianggap paling efektif karena lebih awet hingga 10 tahun dan memberikan kondisi gelap yang disukai semut untuk bertelur secara maksimal. Satu rak budidaya berisi 60 media dapat menghasilkan pendapatan yang cukup stabil, bahkan mencapai jutaan rupiah per bulan jika dikelola secara profesional dalam jumlah banyak. Manfaat semut rangrang bahkan melampaui batas ekonomi. Di Thailand dan Laos, larva ratu adalah hidangan mewah yang sangat dihargai karena kandungan proteinnya yang tinggi. Sedangkan dalam sejarah medis, semut rangrang pernah digunakan sebagai jahitan luka atau stapler hidup. Sejak ribuan tahun lalu, di India, Afrika, dan Amerika Selatan, prajurit menggunakan rahang kuat semut ini untuk menjepit luka terbuka. Setelah semut menggigit tepi luka, tubuhnya dipisahkan dan kepalanya tetap terkunci di sana sebagai jahitan alami yang kuat hingga luka benar-benar sembuh. Kini, ilmu pengetahuan modern mulai meneliti potensi sutra semut rangrang. Serat protein yang dihasilkan larva semut terbukti memiliki kemampuan membantu regenerasi sel kulit dan dapat melepaskan obat secara perlahan, membuka jalan bagi inovasi perban medis di masa depan. Kehidupan di kekaisaran ini juga menghadapi tantangan dari penyusup cerdas, seperti laba-laba loncat, Myrmaplata plataleoides. Laba-laba ini meniru bentuk tubuh semut rangrang dan bahkan menculik larva agar aromanya tersamar, memungkinkannya memangsa penghuni sarang dari dalam tanpa terdeteksi. Namun, semut rangrang tetaplah peramal cuaca alami yang luar biasa. Sekitar 3 minggu sebelum musim hujan, mereka membangun sarang berbentuk lonjong di puncak pohon sebagai sinyal curah hujan tinggi, atau sarang bulat di bagian bawah jika kemarau akan datang. Penelitian menunjukkan bahwa jika ditemukan 17 hingga 18 sarang dalam satu area, itu menandakan curah hujan rata-rata sekitar 800 hingga 900 mm, sedangkan lebih dari 25 sarang menandakan hujan yang sangat lebat. Akurasi ramalan alami ini tercatat mencapai 85%. Arsitektur sarang mereka pun didesain tangguh. Sutra larva yang bersifat kedap air akan semakin kuat dan elastis seiring bertambahnya usia, sehingga rumah mereka tidak mudah hancur meski dihantam badai. Pada akhirnya, semut rangrang adalah pengingat bahwa kekuatan sejati lahir dari kepaduan tindakan. Di balik sifat agresifnya, mereka menyimpan filosofi mendalam tentang solidaritas, di mana setiap individu bekerja tanpa mementingkan diri sendiri demi kejayaan koloni. Mereka adalah bukti nyata bahwa ukuran bukanlah penentu kekuatan. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa di alam semesta yang luas ini, bahkan makhluk sekecil semut pun memiliki peran raksasa dalam menjaga keseimbangan dunia. Selama pepohonan masih menjulang dan dedaunan masih hijau, para penjahit langit ini akan terus bertahta, menjaga kanopi kita tetap hidup.